Perkenalkan, nama saya Vicky Varantinus Simora. Saya berasal dari 11 TIKT 4. Saya dari SMK Negeri 5 Batam. Hari ini saya ingin memberitahu tentang presentasi saya, yaitu tentang topologi jaringan. Oke. Topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan. Node biasanya menyertakan perangkat seperti saklar, router, dan perangkat lunak dengan fitur saklar dan router. Topologi jaringan sering direpresentasikan sebagai grafik. Topologi jaringan juga menggambarkan susunan jaringan dan lokasi relatif arus lalu lintas. Administrator dapat menggunakan diagram topologi jaringan untuk menentukan penempatan terbaik untuk setiap node dan jalur optimal untuk arus lalu lintas. Dan kita akan membahas tentang jenis-jenis topologi jaringan, yaitu saya ada bahas 5, yaitu topologi jaringan bus, topologi mesh, topologi ring, topologi star, dan juga topologi tree. Untuk yang pertama-tama, mari kita bahas yang topologi bus. Jadi topologi bus ini adalah suatu cara atau metode untuk menghubungkan sejumlah perangkat komputer menggunakan kabel tunggal atau bus sebagai media transmisi. Topologi jenis ini paling sering diterapkan untuk jaringan yang skalanya kecil dan hubungan lewat kabel tunggal atau bus. Sesuai dengan namanya, gambar topologi ini rangkaiannya menyerupai area di dalam bus. Proses transmisi data pada jaringan topologi ini menggunakan terminator dan juga perangkat keras seperti contohnya konektor T serta BNC. Kabel tunggal yang digunakannya menggunakan kabel koasikal. Dan topologi bus ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu desainnya yang unik, kelebihan lebih sederhana, biayanya yang jauh terjangkau, tidak membutuhkan banyak perangkat keras, dan juga tidak terlalu banyak membutuhkan perangkat keras atau hardware seperti switch atau hub. Dan kekurangannya yaitu tidak mudah mendeteksi kesalahan dan juga transfer data yang padat serta kecepatan akses yang sangat mudah berpengaruh. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang topologi mesh. Topologi mesh ini adalah jenis metode menghubungkan jaringan komputer yang setiap node atau perangkat komputer dapat saling terhubung satu sama lain. Pada jenis topologi ini, koneksi antar perangkat dapat terjadi secara acak. Topologi mesh melibatkan banyak node untuk membentuk satu jaringan komputer. Topologi mesh bisa memakai perangkat penghubung tambahan. Node yang terhubung dalam jenis topologi ini dapat berupa komputer, switch, hub, atau perangkat lainnya. Untuk kelebihan dari topologi mesh ini ialah ia tidak memiliki masalah trafik, dan mudah untuk identifikasi masalahnya. Ada banyak jalur alternatif dan juga redundansi. Jaringan yang tangguh menghadapi segala situasi, tidak ada otoritas terpusat, dan menambah perangkat baru tanpa terganggu transmisi data. Dan untuk kekurangan dari topologi mesh ini yakni biayanya yang lebih mahal, instalasi super rumit, butuh daya lebih besar, prosesnya yang kompleks, dan biaya implementasi yang tinggi. Dan kita langsung membahas tentang topologi ring. Topologi ring atau yang bisa disebut juga topologi cincin adalah model topologi jaringan yang terbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Setiap perangkat yang terhubung dengan dua perangkat lain, yakni yang berada di kanan dan juga kirinya, sehingga membentuk sebuah cincin. Setiap perangkat atau titik tersebut berfungsi sebagai repeater, yakni yang dapat memperkuat sinyal sepanjang jaringan tersebut, sehingga setiap titik atau node tersebut bekerja sama agar mendapatkan sinyal dari perangkat sebelumnya dan diteruskan ke perangkat selanjutnya. Untuk kelebihan dari topologi ring ini, yakni dia mudah dirancang, biayanya yang murah, mempunyai performa yang baik, dan juga mudah melakukan pelacakan kesalahan. Dan untuk kekurangannya yakni kerentanannya terhadap kegagalan, penambahan atau penghapusan node yang sulit, kecepatannya yang terbatas, dan biaya implementasinya lumayan tinggi.
Selanjutnya kita bahas tentang topologi star. Topologi star merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari satu pusat server. Biasanya berupa hub atau switch yang terhubung ke perangkat komputer lainnya seperti cabang-cabang. Dalam topologi ini, pengiriman data melalui server pusat sebelum mencapai komputer tujuan. Topologi ini digunakan untuk perusahaan dengan alur data terpusat, sehingga setiap data yang dikirim dan diterima akan difilterkan oleh server pusat sebelum diteruskan ke node tujuan. Pemahaman akan cara kerja topologi ini penting dalam memahami manfaat dan keefektivitasannya dalam situasi tertentu. Untuk kelebihan topologi star, yakni kemudahannya dalam mengelola jaringan, ketahanan jaringannya yang aman, dan juga kemudahan instalasinya. Untuk kekurangannya, yakni ketergantungannya pada perangkat pusat, biaya instalasi yang besar, dan juga kecepatan jaringan yang dapat terganggu. Dan untuk yang terakhir, kita akan bahas tentang topologi tree. Topologi tree ini adalah gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Kemudian topologi star digunakan karena setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub sebagai pusat komunikasi. Lalu topologi bus digunakan sebagai pusat komunikasi. Antar pusat komunikasi yang ada dihubungkan menggunakan kabel utama sebagai tulang punggung atau backbone, sehingga terbentuklah pohon komplit dengan cabang dan ranting yang di dalamnya berupa struktur penggabungan klien dan pusat komunikasi. Setiap cabang pohon pada topologi tree memiliki hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ranting. Bahkan tingkat jaringan itu dapat mempengaruhi dan mengontrol jaringan di bawahnya. Karena itulah, topologi jaringan ini kerap dipakai untuk interkoneksi antar sentral serta hierarki yang berbeda. Untuk kelebihan dari topologi tree merupakan jenis jaringan yang besar dan mempunyai akses pada hub, pusat, dan jaringan, serta manajemen data yang tergolong baik. Untuk kekurangannya yakni rumitnya pengelolaannya, biaya mahal dan juga jumlah kabel maupun hub yang lebih banyak. Sulitnya konfigurasi dan perawatan apabila terjadi kegagalan utama pada data kabel maupun terang maupun hub pusat, maka seluruh jaringan bisa melengkung. Jadi segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jadi sampai berjumpa kembali untuk video selanjutnya. Terima kasih.